hal yang harus kita pahami adalah memahami apa saja siklus pencatatan dalam akuntansi dan apa saja macam-macam dalam laporan keuangan. Jadi untuk yang pertama, untuk siklus pencatatan akuntansi itu, terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu ada transaksi, di mana, dari transaksi itu kita harus bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan akun-akun yang terjadi atau yang terpengaruh dari transaksi tersebut. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yaitu, penyusunan jurnal umum, di mana penyusunan jurnal umum ini, mencatat transaksi yang berdasarkan urutan kronologis terjadinya transaksi pada perusahaan. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu penyusunan buku besar, di mana, tahapan ini kita memindahkan data atau akun-akun yang ada di jurnal umum ke masing-masing akun ke dalam buku besar. Kemudian tahapan yang keempat yaitu penyusunan neraca saldo, di mana penyusunan neraca saldo ini, untuk memeriksa keseimbangan antara posisi debit dan posisi kredit yang ada pada akun-akun yang ada di perusahaan. Kemudian tahapan yang kelima yaitu penyusunan laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini pada umumnya ada 3, yaitu ada laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Kemudian di sini ada studi kasus. Nah, untuk tahapan yang pertama, ini ada transaksi. Jadi, di sini ada transaksi pada bulan Desember tahun 2010 Udenias. Pada tanggal 8 Desember 2010, perusahaan membeli tas kepada PD Andala sebesar 3 juta secara kredit. Nah, di sini ada transaksi nih tanggal 8 Desember 2010. Kita harus bisa mengidentifikasi apakah transaksi ini berhubungan dengan penjualan, pembelian, atau penerimaan maupun pengeluaran kas. Nah, kita bisa identifikasi bahwa tanggal 8 Desember 2010 perusahaan membeli tas. Oh, ternyata ketika perusahaan itu membeli tas berarti aset yang ada di perusahaan itu adalah persediaan barang dagang bertambah sebesar 3 juta dan karena dibelinya secara kredit, artinya hutang perusahaan juga bertambah sebesar 3 juta. Oke, kemudian untuk jurnal umumnya pada tanggal 8 Desember 2010, jurnalnya adalah persediaan barang dagang di posisi debit bertambah sebesar 3 juta. Hutang usaha perusahaan bertambah sebesar 3 juta di posisi kredit. Kemudian transaksi yang kedua, tanggal 10 Desember 2010 perusahaan menjual tas kepada toko Gembira sebesar 1.500.000 secara kredit. Oke, dari transaksi ini kita identifikasi bahwa perusahaan menjual, artinya penjualan perusahaan bertambah sebesar 1.500.000. Kemudian karena dijualnya secara kredit, artinya piutang usaha perusahaan bertambah sebesar 1.500.000. Untuk jurnal umum pada tanggal 10 Desember 2010, kita lihat bahwa ketika piutang usaha perusahaan itu bertambah sebesar 1.500.000 maka dicatat di posisi debit. Kemudian karena ini adalah transaksi penjualan, sehingga penjualan barang dagang perusahaan bertambah sebesar 1.500.000 rupiah berada di posisi kredit. Kemudian transaksi yang ketiga, pada tanggal 11 Desember 2010, perusahaan membayar beban angkut kepada PD Andalas sebesar 200.000. Oke, kita identifikasi bahwa perusahaan mengeluarkan uang sebesar 200.000 atas beban angkut. Berarti jurnalnya pada tanggal 11 Desember 2010 yaitu beban angkut perusahaan bertambah sebesar 200.000, posisi debit, kemudian kas atau bank perusahaan kurang sebesar 200.000 di posisi kredit. Kemudian untuk yang keempat, pada tanggal 15 Desember 2010, perusahaan menerima pembayaran dari PD Pentas sebesar 1.528.800. Nah, untuk identifikasi transaksi pada tanggal 15 Desember 2010, bahwa perusahaan menerima
kas atau bank atas pelunasan piutang. Sehingga jurnal pada tanggal 15 Desember 2010 yaitu kas atau bank perusahaan tambah di sisi debit sebesar Rp1.528.800 dan piutang usaha perusahaan berkurang sebesar Rp1.528.800 dicatat di posisi kredit. Oke, untuk tahapan yang kedua pada jurnal umum ini kita harus lihat posisi di debit dan posisi di kredit ini harus balance atau seimbang. Jadi ketika posisi debitnya sebesar Rp6.228.800, maka posisi kreditnya juga harus sebesar Rp6.228.800. Oke, untuk tahapan yang ketiga setelah kita mengidentifikasi terjadinya transaksi, kemudian yang kedua yaitu pencatatan jurnal umum, maka kita harus mencatat tahapan yang ketiga yaitu mencatat buku besar, penyusunan buku besar. Nah, untuk buku besar sendiri yaitu memindahkan akun-akun yang ada di jurnal umum sesuai dengan kronologis terjadinya transaksi. Oke, kita lihat pada tanggal 8 Desember akun persediaan barang dagang di posisi debit sebesar 3 juta. Oke, kita pindah ke akun persediaan barang dagang di posisi debit sebesar 3 juta. Kita lihat. Oke, di sini ada akun persediaan barang dagang, keterangannya tanggal 8 Desember dengan keterangan pembelian kepada PD Andalas di posisi debit sebesar 3 juta. Oke, ini persediaan barang dagang, debit 3 juta, kita catat, kita pindah ke buku besar, di akun persediaan barang dagang, posisi debit sebesar 3 juta. Sehingga saldonya menjadi 3 juta. Kemudian transaksi yang kedua, ini ada tanggal 10 Desember 2010. Pada jurnal umum mencatat piutang usaha posisi debit sebesar 1.500.000. Kita lihat di akun piutang usaha pada tanggal 10 Desember dengan keterangan penjualan kepada Tugu Gembira di posisi debit sebesar 1.500.000. Kemudian untuk akun yang kedua ada penjualan barang dagang di posisi kredit sebesar 1.500.000. Kita pindah ke akun pada buku besar penjualan barang dagang tanggal 10 Desember 2025 dengan keterangan penjualan kepada Tugu Gembira di posisi kredit sebesar 1.500.000. Kemudian transaksi yang ketiga ini mencatat beban angkut posisi debit 200.000 dan kas atau bank di posisi kredit 200.000. Kita lihat di akun beban angkut pada buku besar tanggal 11 Desember, keterangan beban angkut di posisi debit sebesar 200.000. Kemudian kas dan banknya di posisi kredit sebesar 200.000. Oke, kita lihat di akun kas atau bank tanggal 11 Desember 2010 pembayaran beban angkut ke PD Andalas di posisi kredit sebesar 200.000. Kemudian tanggal 25 Desember mencatat di jurnal umum kas atau bank di posisi debit sebesar 1.528.800. Kita pindah ke akun kas atau bank di buku besar pada tanggal 25 Desember 2010. Keterangannya penerimaan pembayaran dari Tugu Gembira di posisi debit sebesar 1.528.800 sesuai dengan jurnal umumnya. Kemudian pada tanggal 25 Desember mencatat piutang usaha di posisi kredit 1.528.800. Kita pindah ke akun piutang usaha pada buku besar pada tanggal 25 Desember penerimaan pembayaran dari Tugu Gembira di posisi kredit sebesar Rp1.528.800. Oke, setelah kita sudah menyusun buku besar, maka tahapan yang keempat yaitu penyusunan neraca saldo. Nah, jadi neraca saldo ini adalah mencatat saldo yang ada di buku besar per masing-masing akun. Nah, misal di buku besar mencatat
kas atau bank itu saldonya di sini adalah sebesar Rp11.328.800. Kita lihat di posisi kas atau bank, di posisi debit sebesar Rp11.328.800. Kemudian untuk akun yang kedua, piutang usaha, sini mencatat untuk saldonya sebesar Rp1.971.200. Kita lihat di neraca saldo, piutang usaha di posisi debit sebesar Rp1.971.200. Kemudian ada akun persediaan barang dagang di buku besar itu mencatat saldonya sebesar Rp3.000.000. Nah, kita lihat di neraca saldo persediaan barang dagang di posisi debit sebesar 3 juta. Kemudian akun selanjutnya yang ada di buku besar yaitu ada hutang usaha. Untuk hutang usaha ada saldo sebesar Rp3 juta. Nah, kita lihat hutang usaha di posisi kredit sebesar Rp3 juta. Kemudian untuk akun modal usaha pada buku besar mencatat saldonya ada sebesar Rp12 juta. Nah, kita lihat di neraca saldo akun modal usaha mencatat di posisi kredit sebesar Rp12 juta. Kemudian akun pada penjualan barang dagang di buku besar mencatat saldonya sebesar Rp1.500.000. Kita lihat di neraca saldo pada akun penjualan barang dagang di posisi kredit sebesar Rp1.500.000. Kemudian pada buku besar di beban angkut ini mencatat saldonya sebesar Rp200.000. Kita pindah ke neraca saldo pada beban angkut, ya di posisi debit sebesar Rp200.000. Nah, jadi total antara debit dan kredit di neraca saldo ini menunjukkan nilai yang sama atau seimbang, yaitu di posisi debit sebesar Rp16.500.000, posisi kredit juga Rp16.500.000. Nah, kemudian saldonya ini didapat dari mana? Nah, saldo ini kita dapat dari perhitungan di saldo pada buku besar. Nah, kita tinggal lihat posisi-posisi akun yang ada di buku besar, misal seperti kas atau bank, piutang usaha, persediaan barang dagang, ini merupakan akun aktiva, di mana ketika akun aktiva itu bertambah atau akun normal posisi aktiva itu ada di posisi debit. Sehingga ketika kita mau menghitung saldo yang ada di buku besar di posisi aktiva yaitu dari saldo awal ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Jadi untuk perhitungan saldonya diperoleh dari akun normalnya per masing-masing akun. Jadi ketika aktiva itu bertambah di posisi debit, maka saldo awal ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Jadi misal kas atau bank ini saldo awalnya adalah 10 juta. Kemudian tanggal 11 Desember ini ada posisi kredit 200.000 sehingga saldo awal 10 juta ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit sebesar 200.000, saldonya menjadi 9.800.000. Kemudian tanggal 25 Desember dia ada transaksi lagi. Posisi debit sebesar Rp1.528.800. Nah, sehingga saldo 9.800.000 ditambah dengan debit Rp1.528.800 dikurangi dengan posisi kredit 0. Sehingga saldonya menjadi Rp11.328.800. Nah, kemudian untuk akun yang kedua di posisi aktiva, ini ada piutang usaha. Nah, di piutang usaha ada saldo awal sebesar 2 juta. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2025 ada pencatatan di posisi debit sebesar Rp1.500.000. Karena piutang usaha ini adalah posisi aktiva, ketika pertambah ada di posisi debit, maka
perhitungan saldonya yaitu dari saldo awal ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit. Jadi saldo awal 2 juta ditambah dengan 1.500.000 dari debit ini dikurangi dengan posisi kredit 0. Sehingga saldonya menjadi Rp3.500.000. Kemudian ada transaksi tanggal 25 Desember. Ini di posisi piutang usaha pada nominal kredit sebesar Rp1.528.800. Sehingga dari saldo awal ditambah dengan debit 0 dikurangi dengan posisi kreditnya sebesar Rp1.528.800. Sehingga saldo pada piutang usaha yaitu menjadi Rp1.971.200. Nah, kemudian untuk akun yang ketiga ini persediaan barang dagang. Nah, ini juga masih komponen aktiva sehingga akun normalnya ada di posisi debit. Nah, di persediaan barang dagang ini tidak ada saldo awal, sehingga saldonya hanya 3 juta. Karena dia cuma ada transaksi satu, yaitu menambah posisi debit. Menambah, sehingga saldonya menjadi 3 juta. Nah, kemudian akun yang keempat, ini ada akun hutang usaha. Di sini juga tidak ada saldo awal. Nah, akun normal pada hutang usaha atau kewajiban itu adalah ketika bertambah, hutang usaha bertambah ada di posisi kredit, sehingga saldo yang ada di hutang usaha juga di posisi kredit sebesar Rp3 juta. Kemudian untuk akun yang selanjutnya ini ada modal usaha, di mana modal usaha ini akun normalnya ketika dia bertambah ada di posisi kredit. Nah, karena di sini tidak ada transaksi tapi dia ada saldo awal, sehingga saldo awalnya ini sebesar Rp12 juta ada di posisi kredit. Kemudian akun yang selanjutnya ada penjualan barang dagang. Di sini ada nominal sebesar Rp1.500.000 di posisi kredit karena akun normal penjualan barang dagang ketika bertambah ada di posisi kredit, maka saldonya sebesar Rp1.500.000 di posisi kredit. Kemudian beban angkut di sini pun normalnya ketika bertambah ada di posisi debit, sehingga saldo pada beban angkut juga ada di posisi debit sebesar Rp200.000. Nah, oke. Kemudian ketika kita sudah mencatat dari buku besar, kemudian kita pindah untuk penyusunan neraca saldo. Nah, itu yang selanjutnya kita mulai untuk mencatat atau mengklasifikasikan dari neraca saldo untuk dipindah ke laporan keuangan. Nah, di mana laporan keuangan perusahaan itu terdiri dari 3 macam. Jadi yang pertama ada laba rugi, laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi ini berguna atau bertujuan untuk melihat berapa sih keuntungan atau kerugian yang diterima perusahaan pada saat akhir periode. Nah, komponen yang ada di laporan laba rugi ini ada ciri dari penjualan atau pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya. Nah, kita lihat di neraca saldo. Oh, penjualan barang dagang itu sebesar Rp1.500.000. Nah, kita ambil penjualan barang dagang sebesar Rp1.500.000. Kemudian biaya operasional karena di neraca saldo ini hanya ada satu beban, maka kita masukkan biaya airnya 0, biaya listriknya 0. Nah, biaya angkutnya kita masukkan sebesar Rp200.000. Nah, karena untuk perhitungan laba rugi itu terdiri dari komponen penjualan atau pendapatan dikurangi dengan beban, maka dari penjualan barang dagang sebesar Rp1.500.000 dikurangi dengan total biaya operasional perusahaan sebesar Rp200.000. Sehingga di sini menunjukkan angka sebesar Rp1.300.000. Di sini menunjukkan angka positif, tidak minus, sehingga bisa dikatakan bahwa perusahaan terjadi keuntungan pada saat akhir periode sebesar Rp1.300.000. Kemudian untuk laporan keuangan yang kedua,
ini ada neraca, di mana laporan neraca ini bertujuan untuk melihat berapa besar posisi keuangan yang ada di perusahaan, termasuk aset, hutang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, komponen pada neraca itu terdiri dari aktiva harus sama dengan hutang ditambah dengan modal. Oke, kita lihat. Kita ambil akun-akun aktif aset, hutang, dan modal dari neraca saldo. Kita lihat. Posisi kas atau bank di neraca saldo sebesar 11.328.800 kita pindah ke neraca sebesar 11.328.800 di posisi debit. Kemudian pun piutang usaha sebesar 1.971.200 didapat dari neraca saldo, nominalnya sama. Kemudian persediaan barang dagang ini juga diambil dari neraca saldo sebesar 3 juta. Kemudian hutang usaha ini kita juga ambil dari neraca saldo sebesar 3 juta. Untuk modal usaha, kita juga ambil di neraca saldo sebesar 12 juta. Nah, di neraca ini ada akun laba atau rugi berjalan. Jadi, ketika perusahaan itu laba, maka kita catat di sini sebesar 1.300.000 rupiah di posisi kredit. Nah, apabila perusahaan itu terjadi minus pada laporan keuangan laba rugi, maka dicatat di posisi debit. Oke, kita catat posisi aktiva ditambah dengan hutang usaha, tambah dengan modal usaha dan laba rugi berjalan. Sehingga kita total di posisi debit nilainya sebesar 16.300.000. Di posisi kredit pasiva yaitu sebesar 16.300.000. Sehingga di sini menunjukkan angka yang balance atau seimbang. Kemudian laporan yang ketiga ini ada arus kas. Di mana arus kas ini terdiri komponennya dari arus uang masuk atau arus uang keluar yang terjadi di perusahaan dalam satu periode, di mana aktivitas dana di perusahaan itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, di mana kas masuk atau kas keluar atas kegiatan bisnis utama perusahaan, contohnya seperti penerimaan kas dari penjualan, pembayaran gaji, pembelian bahan baku, atau mungkin pembayaran beban-beban lainnya yang terjadi di perusahaan. Nah, ini juga termasuk dari aktivitas operasi. Kemudian yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Nah, di mana arus kas ini mencatat penerimaan atau pengeluaran kas yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Jadi misal perusahaan membeli aset tetap atau menjual aset tetap, atau perusahaan mau melakukan investasi. Nah, ini juga termasuk aktivitas atas investasi. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, ini aktivitas atas modal atau pembayaran kewajiban atau dividen pada investor. Nah, ini merupakan contohnya seperti penerimaan pinjaman, pembayaran hutang maupun pembagian dividen. Nah, ini merupakan aktivitas atas pendanaan. Nah, kemudian contoh dari arus kas sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini untuk arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kita lihat di sini itu untuk penyusunan laporan arus kas, kita lihat di posisi buku besar. Jadi kita lihat di buku besar. Nah, untuk arus kas berarti untuk posisi buku besar, kas atau bank. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada penerimaan dari toko gembira, penerimaan atas penjualan sebesar Rp1.528.800. Kita catat di posisi
arus kas aktivitas operasi dari penerimaan penjualan sebesar 1.528.800. Kemudian pada akun kas atau bank di buku besar ini juga mencatat pengeluaran sebesar 200.000 untuk biaya angkut. Nah, kita masukkan di aktivitas atas operasi, yaitu pembayaran beban operasional sebesar 200.000. Karena kita tidak ada penerimaan lainnya di buku besar, jadi dan pembayaran kepada pemasok atau karyawan kini di perusahaan tidak ada, sehingga kita hanya mencatat yang ada di akun kas atau bank di buku besar hanya ada 2 transaksi. Jadi yang kita masukkan hanya 2 nominal ini. 1.528.800 atas penerimaan penjualan dan 200.000 untuk pembayaran beban angkut. Sehingga hanya masuk di aktivitas operasi. Nah, ini dari penerimaan penjualan 1.528.800 dikurangi dengan beban operasional sebesar Rp200.000. Sehingga kas bersih dari operasi yaitu dari penerimaan, penjualan ditambah penerimaan lain-lain dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok dikurangi dengan pembayaran beban operasional, sehingga kas bersih dari operasi sebesar Rp1.328.800. Nah, untuk case yang terjadi di perusahaan ini, dia tidak ada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Sehingga kenaikan atau penurunan kas bersih ini hanya ada saldo sebesar Rp1.328.800. Kemudian kita catat saldo kas awal periode sebesar 10 juta. Nah, kita tambah sehingga saldo kas akhir periode sebesar 11.328.800. Oke, kita cek di neraca apakah nominalnya sesuai atau tidak. Nah, di posisi neraca dia mencatat posisi kas atau bank sebesar Rp11.328.800. Sehingga saldo akhir di arus kas menunjukkan angka yang sama dengan neraca. Jadi untuk penyusunan laporan arus kas kita cukup fokus untuk melihat buku besar di posisi kas atau bank. Itu aja yang kita masukkan di laporan arus kas di sini.